Hai, ketemu lagi sama Viko di sini. Kali ini aku akan coba bahas tentang buku yang kemarin aku sempat baca, yaitu tentang pendidikan masyarakat menghadapi digitalisasi. Oke, di buku ini sebetulnya banyak sekali hal yang bisa kita ambil hikmahnya, dan penulis buku ini sebetulnya dosenku juga, Dr. Sri Nurhayati SPD MPD, dan penerbitnya adalah El Markazi. Dari desain sebetulnya ini buku enak banget sih untuk dilihat, dari mulai covernya sampai ke halaman pendahuluan dan segala macamnya. Terus ada yang begini, jadi pendahuluan, lalu setiap bab yang dibatasi itu ada gambar-gambar seperti ininya. Nah, lalu ada beberapa tabel lalu gambar yang mungkin bisa dibaca juga. Ini udah cocok banget. Lalu pemaparannya juga, bahasanya itu enak banget sih untuk kita baca. Mungkin sebagai orang awam juga udah pas sih ketika emang pengen baca sebetulnya apa sih itu pendidikan masyarakat. Oke, kali ini ada beberapa bab di dalam buku ini. Kita akan coba bahas satu persatu. Check it out. Ya, yang pertama adalah tentang model konseptual atau bagaimana sebetulnya pendidikan masyarakat yang berbasis digitalize ini. Lalu nanti prospek kedepannya sebetulnya pekerjaan yang terdigitalisasi itu seperti apa sih? Model pekerjaan di masa depan itu seperti apa gitu. Nah, itu akan dibahas di bab pertama. Jadi buat kamu yang emang pengen tahu sedari awal apa itu pendidikan masyarakat, itu akan dibahas di sini, dan bagaimana ketika mereka bertransformasi menjadi sesuatu yang digital atau menjadi sesuatu yang berkembang di dunia digital, bisa di bab pertama itu sangat dibahas sekali. Ya, nomor 2 itu tentang kompetensi digital. Apa itu sebetulnya kompetensi digital? Itu kan hal yang mungkin kita sebetulnya sudah punya ketika kita membaca lalu kita memahaminya. Nah, itu kan salah satunya sudah kita berarti berkompeten untuk membaca, atau kita minimal buka gadget, kita udah berkompeten untuk membuka atau berdigital lewat gadget. Nanti bagaimana sebetulnya kompetensi digital itu akan dibahas di bab 2 di dalam buku ini. Yang ketiga itu ada literasi digital. Mungkin kalau kita sering melihat atau kita sering mendengar literasi itu hanya literasi baca ya, tapi sebetulnya kalau kita bisa membuka literasi itu apa, tidak mempersempit hal itu, kita bisa melihat literasi itu salah satunya literasi digital. Nah, itu dibahas di bab 3 di buku ini. Oke. Next, selanjutnya digital pedagogi dan kesadaran sosial. Nah, sebetulnya kaitannya apa sih sebetulnya digital pedagogi dengan kesadaran sosial? Itu akan dibahas di bab 4 di dalam buku ini. Pas banget sih buat kamu yang emang lagi ngepo-ngepoin kritikal pedagogi atau ekopedagogi, suatu hal yang terlihat sendiri tapi ketika bertemu dengan pendidikan itu menjadi ada pedagoginya. Nah, itu bisa kalian lihat, kalian kepoin di bab 4 di dalam buku ini. Di bab 5 kita akan melihat bagaimana pendidikan gaya pasca corona dibahas di sini. Nah, bagaimana mereka merancang, bagaimana PJJ itu diterapkan, bagaimana konsep e-learning itu juga dikembangkan. Nah, di buku ini dibahas bagaimana konsep-konsep tersebut dikembangkan di dalam pendidikan masyarakat. Yang keenam, mungkin teman-teman udah pernah dengar ada yang namanya digital marketing ya. Kalau teman-teman pernah dengar, atau itu sebetulnya circle dari digital ekonomi. Nah, itu dibahas juga nih di dalam buku ini. Bagaimana konsep digital ekonomi, bagaimana turunannya ke digital marketing, dan selanjutnya itu ada di bab 6 dalam buku ini. Nah, next itu ada namanya digital parenting. Buat teman-teman yang sekarang udah jadi orang tua, atau mungkin kamu yang lagi mendalami ilmu parenting, gimana sih sebetulnya parenting itu ketika dikaitkan dengan dunia digital? Mungkin kamu bingung bagaimana cara ngurus anak sedangkan anaknya lagi jauh gitu, atau bingung bagaimana sih cara menghadapi anak yang kecanduan gadget dan segala macamnya. Nah, mungkin konsep ini bisa diterapin di dalam permasalahan tersebut. And the next, nomor 7, sebetulnya aku nggak expect ini, tapi ternyata penulis juga memikirkan how to digitalize about disability gitu. Orang-orang yang disability juga ternyata bisa berdigital gitu, tentunya sesuai porsi yang ada gitu kan. Nah, bagaimana sih cara mereka berdigitalisasi, bagaimana cara mereka sebetulnya seharusnya menghadapi dunia yang serba digital ini? Silakan baca di bab 7. Oke, gitu mungkin teman-teman bahasan yang sedikit dari aku dari buku yang tadi. Nah, kalau teman-teman mau bukunya, silahkan teman-teman bisa hubungi aku atau nomor yang ada di caption di bawah. Silahkan, kalau teman-teman minat dengan bukunya, boleh teman-teman chat
nomor yang ada di bawah ini. Ya, coba kita recap dulu dari yang tadi sudah kita bahas. Sebetulnya dalam buku ini banyak sekali hal yang berhubungan dengan pendidikan masyarakat. Nah, hanya ketika kita ketika kita hidup di lingkungan yang sudah serba digital, dalam masyarakat yang digital, bagaimana cara kita beradaptasi, bagaimana cara teman-teman di pendidikan masyarakat ini beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang serba digital, itu di dalam buku ini secara lengkap sudah dijelaskan. Segitu dari aku, terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.